konflik keluarga di masa lalu. Dampak konflik itu tinggi, sampai Angga pun menjadi korban konflik yang baru. Boleh lapor ke Amnesty, Pak? Boleh. Oke, dan juga perwakilan Pak Hairul Tanjung, Ari dan Budi. Juga untuk Mas Angga, perwakilan Gibran. Caimin dong. Gerakan Indonesia bersama Anies Baswedan. Tolong Gus Durian, honor MC dibagi ya. Semua ambil semua. Oke, dan juga perwakilan untuk Sheryl, perwakilan pengusaha yang menguasai sepertiga ekonomi Indonesia. Yang terakhir, nggak tega nih, kurus banget soalnya. Ini perwakilan para jomblo ya. Tapi saya menghormati Pak Mahfud terakhir yang mundur. Mudah-mudahan setelah Pak Mahfud, Pak Ahok, mudah-mudahan Bu Risma katanya mau mundur ya. Atau Iwan Bujang mau mundur juga dari tim ses. Oke, saya mau respon satu-satu ya. Soal yang pertama, untuk Gerakan Indonesia Bersama Anies Baswedan ini, saya kira tadi tidak tampak itu soal demokrasi dan hak asasi manusia. Padahal di dalam debat Capres pertama, Anies dengan baik menjelaskan 3 pokok persoalan demokrasi Indonesia. Kok pokoknya cuma 1 orang dari Anies Baswedan? Wah, ini pasti pendukung Caimin ini. Atau pendukung Nusron, ya kan? Jangan bro, jangan Nusron, kacau. Oke, ini ketularan MC kita ini, ya kan? Lupa tuh mau ngomong apa tadi. Tapi bagus. Ya, jadi Sesuatu ada 3 serius pokok persoalan yang disampaikan oleh Anies dengan yang baik, dan saya kira ini bisa membantah kan? perwakilan pengusaha seperti ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah kebebasan berekspresi. Tadi disebutkan juga oleh Iwan Bujang. Yang pertama adalah kebebasan berekspresi. Kalau dalam setahun terakhir Amnesty itu mencatat 268 orang menjadi korban. Bukan hanya Haris Azhar, Fathia yang ada di wilayah DKI terkenal karena pemberitaan dan seterusnya, tapi juga di pelosok seperti Rembang, Banglong itu dikriminalisasi saat ini masih diadili. Juga di Jawa Timur, Budi Pego dituduh menyebarkan paham komunisme gitu. Ada banyak lagi yang saya kira bisa disebutkan dari 268 ini, takutnya sampai malam kalau saya sebutkan. Yang kedua adalah tidak adanya oposisi. Nah, tidak adanya oposisi ini sebenarnya bukan salahnya satu pasang calon, tapi semua calon 01, 02, 03 partai-partainya tidak ada yang mau beroposisi selama bertahun-tahun. Jadi kondisi demokrasi kita menurun salah satunya karena tidak adanya oposisi. Banyaknya mahasiswa turun ke jalan, aktivis turun ke jalan, korban turun ke jalan, itu menandai bahwa oposisi di parlemen sudah melemah. Karena itu mereka turun ke jalan menjadi oposisi alternatif. Jadi demokrasi kita tidak baik-baik saja. 2 tahun lalu Profesor Edward Aspinall mengatakan, meskipun kita sudah tidak lagi punya ruang publik untuk kritik dan protes, meskipun kita tidak lagi punya oposisi di parlemen, kita masih punya pemilu yang demokratis. Dan itu satu tanda penting bahwa Indonesia masih demokrasi. Tapi 2 tahun lalu, tahun ini sebenarnya integritas pemilu kita dipertaruhkan. Bahkan sudah banyak yang meragukan. Makanya muncul jaga suara, jaga pemilu, jaga mertua, nggak ada. Jadi jaga-jaga semua muncul itu. Kenapa? Karena ada banyak kecurangan-kecurangan pemilu gitu. Jadi saya kira demokrasi kita sangat bermasalah. Dan karena itu saya berharap sekali orang seperti Angga tidak melupakan poin-poin yang pernah Anies sampaikan. Kalau yang saya ingin sampaikan mungkin nggak apa-apa dilupain. Minimal untuk forum ini. Yang kedua, Sheryl, ya kan. Ini sebenarnya saya udah pesan sama panitia pas lihat namanya Sheryl, aduh jangan yang cewek deh, saya mau nyerang tapi kalau dipasang perempuan saya agak, wah ini gak enak jadi nyerang. Soal pelanggaran HAM,
Sheryl mengatakan sudah clear itu karena Ibu Megawati pernah mengajak Prabowo sebagai calon wakil presiden pada tahun 2009. Dan Sheryl mengatakan, ya Megawati mengatakan sama-sama korban lah dengan Prabowo. Saya kira untuk mengatakan pelanggaran HAM itu selesai atau tidak cukup dengan mengatakan penjelasan yang sifatnya politis begitu. Apalagi karena hubungan politis, benar ya? Saya ingin jelaskan beberapa hal. Pertama, penculikan itu misalnya terjadi pada 3 gelombang. Gelombang pertama itu pemilu 1997. Gelombang yang kedua adalah pada menjelang sidang umum MPR bulan Maret tahun 98. Gelombang ketiga terjadi pada kerusuhan Mei 98. Nah, kenapa sampai Megawati mengatakan itu? Sebenarnya ada keterangan yang menarik, yaitu dari Jenderal Kiflan Zain. Kiflan Zain mengatakan, penculikan pada gelombang yang pertama, ketika dilaporkan kepada Jenderal Faisal Tanjung, itu dilanjutkan. Ketika Faisal Tanjung sebagai Panglima ABRI berganti dengan Jenderal Wiranto, ya kan? Jenderal Wiranto meminta Prabowo untuk menculik 2 orang tambahan. Yang pertama, Megawati. Yang kedua, Amin Rais. Di situ Prabowo menolak. Tapi momen itu mungkin membuat orang seperti Megawati atau seperti misalnya Amin Rais merasa dilindungi oleh Prabowo. Karena itu hubungan itu tetap berjalan baik. Sama seperti ketika Megawati tidak mendorong proses pertanggungjawaban hukum terhadap Jenderal Sutioso. Karena menjelang penyerangan kantor PDI, Jenderal Sutioso memberitahu Megawati akan ada penyerangan itu, sehingga ia selamat dari sana. Nah, tetapi itu adalah background politik yang tidak berarti bahwa Prabowo tidak menculik yang lain. Satu, keputusan ABRI sendiri, Dewan Kehormatan Perwira, itu menyimpulkan Prabowo mengakui dia telah menculik. Dan karena itu pula ia diberhentikan dari kemiliteran. Itu yang pertama. Jadi bukan karena alasan politis, karena alasan pemeriksaan hukum yang dilakukan oleh Dewan Jenderal. Yang kedua, tim gabungan pencari fakta diketuai oleh Marzuki Darusman yang kemudian menjadi jaksa agungnya bapaknya Inaya. Marzuki Darusman dengan tim gabungan pencari faktanya menyimpulkan sejumlah jenderal yang dianggap bertanggung jawab atas kerusuhan Mei. Kerusuhan yang mengakibatkan begitu banyak anak-anak kecil dan warga miskin kota itu terbakar di pusat-pusat perbelanjaan. Dan di dalam kasus tersebut penculikan juga terjadi. Di dalam kasus tersebut juga perkosaan terhadap kelompok masyarakat Tionghoa, perempuan Tionghoa, itu terjadi. Prabowo dianggap salah satu yang bertanggung jawab. Itu sebabnya waktu pemilihan umum 2014, Prabowo mengangkat isu yang sangat rasis, anti asing dan anti asing. Jadi ini temuan Dewan Kehormatan Perwira, bukan sekedar hubungan politis. Yang ketiga adalah Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Komnas HAM, resmi dibentuk pada tahun 2008. Kesimpulannya menyebutkan nama Prabowo sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab dan harus disidik lebih jauh di tingkat Kejaksaan Agung. Laporan itu diserahkan kepada DPR. DPR menyimpulkan, merekomendasikan 4 hal. Pertama, bentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, cari di mana kejelasan nasib dan keberadaan mereka. Yang ketiga, berikan mereka reparasi, perbaikan, pemulihan. Yang keempat, ratifikasi konvensi internasional tentang orang hilang. Presiden SBY mungkin karena sesama militer, sama Akmil di militer gitu, dia enggan untuk memproses hukum itu. Akhirnya hanya menandatangani perjanjian atau konvensi internasional tentang orang hilang. Nah, 3 rekomendasi lainnya sampai hari ini belum ada yang berani membentuk. Dalam pertemuan 2010, Pak SBY mengatakan kepada saya, oke, kalau saya adili, kira-kira resikonya apa? Kalau saya tidak ketemu mencari, apa penjelasan saya? Saya katakan, Pak, cari aja dulu. Nggak perlu khawatir kalau nggak ketemu. Karena masyarakat, terutama korban, kalau melihat negara sungguh-sungguh untuk mencari keberadaan mereka yang masih hilang, pasti masyarakat akan merasakan keharuan proses pencarian. Karena saya pernah sampaikan 2 saksi kepada Pak SBY yang mengetahui di mana mereka berada. Jadi 2 saksinya adalah saksi awak kapal yang melihat sejumlah pemuda diikat matanya, lalu dicor kakinya, dan dieksekusi di suatu pulau dekat Jakarta.
ditembak satu persatu sampai akhirnya tenggelam. Nah, cerita saya ini kemudian dijadikan salah satu bagian atau sumber referensi dari Leila Chowdhury untuk menulis novel. Judulnya ada yang tahu? Laut Bercerita. Itu, jadi saya kira penculikan itu fakta, keterlibatan Prabowo itu fakta. Tentu saja Prabowo tidak pernah diadili. Kenapa? Ada banyak sebab. Sebab yang pertama, Prabowo mengambil cuti ke Jordania. Kok nggak ada yang ketawa? Tapi yang kedua adalah Prabowo menantunya Soeharto. Menantunya Jokowi aja yang baru berkuasa 6 tahun atau 9 tahun nggak bisa disentuh. Apalagi menantunya Soeharto. Kawin dengan anak keempatnya Soeharto, bukan anak keempatnya Gus Dur. Ya itu lucu Bang, itu lucu. Yang tadi kurang begitu paham kita. Yang tadi nggak bisa dilucuin bro, gila lu kalau gue dilucuin, ngeri gue, beneran gue kualat ya masih kalau dilucuin. Aku sakit banget. Nah itu, dan Prabowo menikmati kehidupan yang mewah di masa itu. Dari ekonomi rente kayu, makanya ia masih punya ratusan ribu hektar di hari. Dan ia tinggal di sebuah pemukiman yang luas, di mana kuda-kudanya sangat mahal, meskipun kuda-kudanya sekarang tanpa tuan yang bisa menaikinya. Usman, waktunya tinggal 1 menit. 1 jam, oke. Oh tinggal 1 hari, oke. Tapi singkatnya, saya kira terlalu banyak untuk saya utarakan kalau bicara soal Prabowo. Ya. Secara temperamental dia bukan orang yang stabil. Secara retorika tahun 2014 dia pernah mengatakan bahwa tinggalkanlah demokrasi liberal. Tapi di Singapura dia mengatakan mari kita dorong demokrasi parlementer ala Westminster. Itu ketika dia memenangkan politik partai mayoritas dari 2014. Jadi dia ingin menghapuskan pemilihan langsung presiden. Kenapa? Karena dengan meniru Westminster Democracy di Inggris, maka Perdana Menteri atau Presiden ditunjuk berdasarkan keputusan mayoritas partai. Jadi ketika dia memiliki partai mayoritas, dia ingin pemilihan itu langsung. Tapi untuk menuju ke sana, dia juga mau mendukung direct demokrasi di pemilihan langsung. Edward Aspinall mengatakan bahwa Prabowo sebenarnya orang yang menyukai demokrasi, menyukai pemilu, tetapi ia hanya ingin masyarakat memilihnya sekali saja. Setelah itu dia tidak ingin ikut pemilihan karena pemilihan itu tidak pernah ada lagi. Dengan kata lain, dia paling potensi besar akan membawa pemerintahan otoriter di Indonesia. Karena itu saya kira sebaiknya. Ya kebetulan udah mau maghrib ya Mas. Udah. Serius, maaf serius ya. Oke. Tuh sampai lupa loh dia. Menurut saya it's okay. 03 belum loh Mas. Oh 03. Enggak makanya 03. apa enggak ini Takut sama Mbak Liza. Memang negara 03 nih sepertinya. 03 ya. takut sama. Saya juga gak percaya amat sama 03 soalnya. Harusnya sepanjang itu juga pidatonya tadi Mas. Gimana, Mas? 03. Tadi mungkin orasi yang paling bagus dari Ajar. cocok lah gabung di Total Politik bro. Tapi clear tadi, ada beberapa yang akurat seperti Ganjar misalnya. Saya pernah demonstrasi membawa para petani ribuan orang di depan gedung DPR. Cuma 1 anggota DPR yang muncul, Ganjar. Tapi tentu saja ada banyak kelemahan, ada sisi kelemahan. Suatu hari saya bertemu di Kompas, saya, Sukidi, Budiman Tanorjo, ada Mas Ganjar. Sepanjang kita ngeriung, gak ada satupun di antara kita yang diberi kesempatan ngomong. Media apa? Media opo. Jadi, saya kira ia punya potensi yang keras juga, punya potensi yang gak bisa dikritik. Tapi tentu saja keberadaan Pak Mahfud harus menjadi penyeimbang. Meskipun dalam banyak kasus saya juga bertentangan dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud ini, ya, orang yang sebenarnya sederhana betul. Pak, maaf Pak. Saya mau ngingetin Bapak merespon 03 bukan jadi jurkam 03. Lo bukan seneng nih. Ya udah Alisa dituduh, lagi juga dituduh. Ketahuan jadi.
Soalnya apa? Kalau Alisa sama Inaya ke 02 nggak mungkin, ya kan? 01 mungkin nggak kira-kira? Karena konflik keluarga tadi, jadi nggak mungkin. Jangan-jangan pasti ke 03 gitu kan? Enggak. 03 itu, ya menurut saya, di dalam kasus Papua cukup problematik. Pak Mahfud pertama. Kalau Ganjar masih oke, tapi Pak Mahfud itu punya pendekatan yang agak problematik. Jadi waktu Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, dia mendeklarasikan OPM sebagai kelompok teroris. Itu melukai banyak orang Papua. Kita tahu lah bahwa mereka terlibat dalam kekerasan, tapi untuk menggolongkan mereka sebagai teroris, saya kira salah. Bagaimanapun mereka adalah kelompok pembebasan. Nah, harusnya dialog ya seperti dikatakan oleh Ganjar, oleh Anies gitu kan. Prabowo juga lumayan oke waktu di acara Muhammadiyah itu, dia mengatakan harus ada perundingan, harus ada amnesti. Tapi waktu di debat capres pertama agak buruk. Nah, mungkin lupa sama Gemoy ya kan. Kembali ke Pak Mahfud, dalam kasus 65 itu juga bermasalah. Kenapa? Pak Mahfud waktu itu seperti menyederhanakan problem Exil di luar negeri. Kalau Anda belum tahu Exil, bisa nonton setelah ini nonton filmnya Lola di sini. Exil itu adalah orang-orang yang dibuang, padahal mereka adalah Lola Amalia, bukan Lola ICW. Kalau Lola ICW, Kalau tahu sih gue cariin Lola. Iya mana Lola. Nah, dia mengatakan bahwa nanti kami bereskan lah, kami akan kasih paspor tanpa biaya 0 rupiah. Tapi kami tidak akan pernah cabut TAP MPR nomor 25. Wah, saya sedih banget dengar itu. Dan banyak keluarga korban, termasuk para penyintas 65 yang sedih dengar itu. Kalau soal paspor, nggak ada biaya, nggak terlalu menarik. Karena lebih baik menjadi warga negara Eropa daripada menjadi warga negara Indonesia. Jaminan sosial jauh lebih tinggi. Tapi kalau Indonesia menjanjikan, atau Pak Mahfud menjanjikan penghapusan TAP MPRS, saya yakin Pak Mahfud akan diterima. Dan kalau Pak Mahfud berani menghapus TAP MPRS nomor 25, barulah saya berani mengatakan Pak Mahfud adalah jelmaan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang pernah berani. Jadi menurut saya itu harus ada perbaikan 03. Saya titip itu. Supaya nggak terlalu lama, saya udah hidup situ ya. Kritiknya cukup kan? Udah lama kan? Lamanya di 02 tadi itu. Kayak ada historis apa gitu ya? Pak Gatot gimana Mas? Waduh Pak Gatot. Nggak nobar lagi ya dia ya? September kemarin nggak ada. Iya, sejak Anda di media Oppo itu langsung udah nggak nobar lagi tuh setelah itu Mas. Ya, terima kasih kepada perwakilan keluarga Hairul Tanjung dan korban konflik keluarga. Saya harus kembali ke tempat duduk di sebelah istri saya. Enggak. Kita tetap di atas saja ya Mas Usman ya. Oh, di atas saja, oke. Supaya kita lanjutkan forum oposisi ini Mas ya. Tetap di atas saja supaya tahu nanti yang perlu dihabisi yang mana. Iya, Usman Hamid ya, Usman Hamid. Oke, kita langsung panggil aja panelis yang lain gitu ya untuk menemani Mas Usman. Ada Mbak Halisa Halid atau Mbak Alin dari Greenpeace Indonesia.